Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Selebgram Rachel V-nya berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekarantinaan kesehatan pada Senin 1 November 2021. Meski ia saat ini masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, potensi untuk ditetapkan menjadi tersangka menguat. Ia dipersangkakan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukumannya 1 tahun penjara. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun News, ada Fandi Permana yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Fandi. Ya, sore rekan dia dan Tribuners. Ya Fandi, berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, bagaimana sejauh ini pemeriksaan Rachel V-nya di Polda Metro Jaya? Ya, bisa saya kabarkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta bahwa sekitar 1 jam yang lalu, selebgram Rachel V-nya sudah menjalani pemeriksaan dalam kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang diduga ia kabur dari masa karantina di Wisma Atlet Kemayoran pada akhir September 2021 lalu. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari tahap penyidikan karena sebelumnya kasus Rachel V-nya beserta dengan 2 rekannya yang sempat viral di media sosial karena kabur dari karantina seusai berlibur dari Amerika Serikat mencuat. Dan dalam agenda pemeriksaan hari ini, Rachel dipersangkakan dengan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman pidana 1 tahun. Tadi Rachel kayaknya juga didampingi oleh kuasa hukumnya Indra Raharja dan pemeriksaan sendiri berlangsung hampir 8 jam sejak pukul 9 pagi tadi. Oke, setelah sudah selesai diperiksa ini, lalu apakah sudah ada informasi lagi terbaru ini, Fandi, terkait penetapan status tersangka untuk Rachel V-nya dan kedua kawannya, atau bagaimana? Terkait penetapan tersangka, saat ini ketiganya, baik itu Rachel dan kedua rekannya, masih berstatus sebagai saksi. Hal ini juga disampaikan oleh kuasa hukum dari Rachel-nya, yaitu Indra Raharja. Indra menyebutkan bahwa agenda pemeriksaan oleh penyidik pada hari ini masih seputar dengan kronologis dan juga peristiwa kaburnya Rachel dari karantina di Wisma Atlet Kemayoran. Rachel sendiri dicecar 38 pertanyaan oleh penyidik dan agenda pemeriksaan selanjutnya masih akan dilakukan, namun kuasa hukum Indra Raharja ini tidak menyebutkan kapan detailnya pemeriksaan lanjutan akan dilakukan lagi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Oke, lalu apakah juga ada informasi terkait nanti kemungkinan apabila Rachel sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, bagaimana untuk proses selanjutnya? Ya, untuk proses selanjutnya tadi kuasa hukum Rachel sempat mengungkapkan bahwa proses penyidikan kemungkinan masih akan berlangsung dengan dilakukannya beberapa pemeriksaan ke depan. Dan ketika disinggung soal potensi untuk ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan, pihak kuasa hukum enggan untuk menjawab karena menurutnya itu merupakan ranah dari proses penyidikan. Ia berkilah bahwa segala pertanyaan terkait dengan penetapan tersangka bisa ditanyakan langsung oleh penyidik di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus juga menyebutkan bahwa pemeriksaan masih terus dilakukan. Mungkin dalam waktu beberapa ke depan, Rachel beserta kawannya juga mungkin masih akan dipanggil kembali untuk menjalani pemeriksaan. Dan jika dirasa bukti-bukti sudah ada dan pelanggaran pidana yang dipersangkakan sudah cukup kuat, maka penyidik selanjutnya akan melakukan gelar perkara untuk penentuan status ketiga saksi ini dalam kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Baik, Tribuners, rekan Fandi juga sebelumnya sudah sempat melakukan wawancara terkait kasus Rachel V-nya dan juga dua kawannya ini bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dan juga kuasa hukum Rachel V-nya. Berikut kami tampilkan selengkapnya.
Saya sudah sampaikan kemarin bahwa dari tingkat penyelidikan naik ke tingkat penyidikan untuk saudara RP. Hari ini jadwal dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, termasuk di situ ada saudara SS dan juga MK, temannya dan juga manajernya yang kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi di tingkat penyidikan. Hari ini masih berlangsung. Mudah-mudahan sifatnya nanti selesai, baru nanti akan kita cek kembali ya untuk kita lakukan gelar perkara apakah memang sudah bisa naik ke tingkat menentukan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nanti kita tunggu ya dari hasil pemeriksaan sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari pagi prosesnya dan baru selesai ya. Seperti diketahui diperiksa sebagai saksi ya, masih sudah dalam tahap penyidikan. Berapa pertanyaan yang ditanyakan Pak? 38 pertanyaan yang untuk terhadap Rachel. Seputar apa Pak yang terhadap Rachel, seputar apa Pak? Kalau bahan seputarnya apanya ada sama penyidik ya. Aku nggak bisa share di sini. Oh berarti pertanyaan seputar ya apanya penyidik berarti? Ya kronologis dan lain-lainnya lah. Ya. Jadi seperti itu. Ini kan udah pemeriksaan kedua. Satu. Ya kalau pemeriksaan pertama kan dalam tahap penyidikan kan. Kalau sekarang berarti sudah masuk ke berita acara pemeriksaan dan BAP ya penyidikan. Bang ada pemeriksaan lagi nggak Bang untuk kedepannya? Mungkin ada. Kita nanti nunggu panggilan. Bang, penyidik ada kasih tahu nggak Bang Belum tahu. kenapa statusnya masih saksi Bang? Tadi Gimana? konsiderasinya dari penyidik apa ada yang disampaikan nggak? Ya ini kan baru kemarin naik ke penyidikan kan, gitu ya. Secara otomatis juga masih diperiksa sebagai saksi, gitu loh. Ya, nanti biarkan penyidik yang bekerja melakukan analisa, kita lihat berikutnya seperti apa. Udah ada rencana jadwal pemeriksaan lanjutan Pak? Belum ada. Kita juga masih nunggu nanti. Untuk RLP-nya yang lainnya gimana Bang? Gimana? Kalau untuk dua yang lainnya apa aja pertanyaannya dan berapa banyak? Oh itu tadi kita bagi ya, soalnya yang lainnya. Tapi Bang, setelah kita pemeriksaan harus- ini kan penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan naik tidaknya status Rachel ke TSK ya Bang? belum tahu. Abang sendiri bagaimana? Belum tahu. Yang Itu aku. barusan disampaikan tadi Sama penyidik Yusri ya Bapak sama Yusri. Kabit Humas. Oh iya, itu silakan yang sifatnya merupakan tupoksi dari penyidik, silakan tanya ke penyidik. Kalau dari pihak Bang. Abang sendiri siapa? Ya kan sudah disampaikan kan Bang, bahwa kondisi dan Rachel tadi di kawan-kawan, dalam gimana, Bang? Siap untuk taat dan patuh terhadap proses ini. Bang, kondisi Rachel tadi di dalam seperti apa? Ya alhamdulillah baik ya. Kenapa bungkam Bang? Oh itu nggak tahu ya, itu hak seseorang ya untuk bungkam ya. Gitu loh ya. Oke. Bang untuk Salim dan Maulida berapa pertanyaan Bang masing-masing? Kurang tahu deh. Aku juga belum bicara sama tim lawyer yang lain. Oh, tapi Salim dan Maulida diperiksa juga Ya, dua-duanya? diperiksa juga. Sebagai saksi juga. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.